Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Saya harap kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring meskipun pandemi ini masih terus berlangsung. Kita doakan pandemi segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka untuk mengikuti pembelajaran secara luring. Kemudian untuk kali ini kita akan belajar tentang larutan asam dan basa, yaitu fokus pada kekuatan asam dan basa. Tujuan pada pembelajaran hari ini adalah untuk menghitung pH asam dan menghitung pOH dari basa. Kemudian untuk minggu yang lalu tentunya kalian harus ingat, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang konsep asam dan basa, baik itu secara kimiawi maupun kita belajar secara fisik, sifat secara fisik. Kemudian itu prasyarat yang utama. Kalian harus mengingat pelajaran yang lalu tentang konsep asam dan basa, terutama konsep asam dari Arrhenius. Kita ulas sedikit tentang konsep asam dan basa Arrhenius. Asam adalah larutan di mana di dalam air itu melepaskan ion H+. Kemudian basa di dalam air akan melepaskan ion OH-. Jadi asam melepas ion H+, basa melepas ion OH- apabila dilarutkan dalam air. Nah, sekarang kita belajar lanjut tentang kekuatan asam dan basa. Asam itu dibagi menjadi dua, ada asam kuat, ada asam lemah. Bagaimana untuk mengetahui asam itu kuat dan asam itu lemah? Maka kalau asam kuat itu mengion sempurna atau terionisasi sempurna di dalam air, atau derajat disosiasinya itu adalah 1. Derajat ionisasinya adalah 1. Kemudian asam lemah itu mengion sebagian atau tidak terionisasi semua, hanya sebagian yang terionisasi, atau alfa kurang dari 1, atau derajat ionisasinya itu kurang dari 1. Nah, sekarang contoh dari asam kuat. Apa saja contoh dari asam kuat? Contohnya adalah HCl, kemudian HBr, kemudian H2SO4, dan lain-lain. Nanti kalian cari sendiri contoh-contohnya kalau kita sudah belajar semuanya ya. Kemudian contohnya saya ulangi, HCl, HBr, H2SO4. Nah, bagaimana pengionan dari HCl? HCl itu terionisasi dalam air menjadi H+ plus Cl-. Nah, kalian lihat di sini, asam pasti melepaskan ion H+. Nah, jika di sini konsentrasinya itu 0,1 molar, maka kekuatan asamnya itu adalah, kita lihat H+-nya. H+-nya di sini 1, sehingga 1 dikali 0,1 hasilnya yaitu 0,1 molar. Jadi kekuatan asam dari HCl yang asam kuat itu adalah 0,1 molar. Kemudian untuk membedakan kekuatan asam yang lain, misalnya saya beri contoh H2SO4. H2SO4 itu terionisasi menjadi, karena di sini H2 hanya 2, berarti 2H+ ditambah SO4 2-. Ingat, reaksi ionisasi di sini 2+ ditambah 2- hasilnya nanti 0. Untuk ion-ionnya kalau dijumlahkan 0. Jadi di sini kalian lihat, kalau di atas itu 1H+, di bawah ini H2SO4 adalah 2H+. Nah, jika
konsentrasinya itu adalah atau molaritasnya itu adalah 0,1 molar, maka kekuatan asamnya itu lain dengan HCl. Kenapa? Karena dibedakan dari jumlah ion H+. Semakin banyak ion H+ yang dilepas, maka semakin besar kekuatan asamnya, semakin besar konsentrasinya, kekuatan asamnya ya. Kita lihat sekarang. Kalau di sini 0,1 molar, 1H+ itu 0,1 molar. Bagaimana kalau dengan 2H+? Maka di sini kita kalikan 2 kali 0,1 molar sama dengan, nah di sini konsentrasinya, kekuatan asamnya adalah 0,2 molar. Nah, itu untuk membedakan kekuatan asam dari asam kuat. Ya, dari contoh-contoh asam kuat, kekuatan asamnya itu berbeda-beda dilihat dari jumlah ion H+ yang dilepas. Nah, dari uraian saya tadi, maka akan dihasilkan perumusan dari kekuatan asam, yaitu konsentrasi H+. Apa rumusnya? Nah, ini jumlah ion H+, N dikali konsentrasi asam. Nah, ini rumus yang kita dapatkan dari penjelasan saya. N itu sama dengan jumlah ion H+, kemudian Ca adalah konsentrasi asam atau molaritas dari asam tersebut. Nah, itu untuk asam kuat. Jadi kita untuk asam kuat mendapatkan rumus ini. Konsentrasi H+ sama dengan N dikali Ca. Jumlah ion H+ dikali konsentrasi asam. Sekarang kita lihat yang asam lemah. Nah, asam lemah itu adalah asam yang terionisasi sebagian atau H+-nya itu sebagian yang terionisasi. Contohnya apa? Asam asetat CH3COOH. Kemudian apalagi? Asam format HCOOH. Ada lagi HF dan lain-lain ya. Jadi contohnya CH3COOH, HCOOH, kemudian HF ini asam kuat ya. Ya, kamu cari contoh sendiri untuk yang asam lemah ya. Kemudian, nah CH3COOH ini adalah asam lemah. Nah, bagaimana untuk mencari konsentrasi H+ atau kekuatan asam dari asam lemah? Nah, karena di sini terionisasi sebagian, maka akan terjadi kesetimbangan ion. Jadi, misalnya ini kita uraikan CH3COOH, itu akan terjadi kesetimbangan ion menjadi CH3COO- plus H+. Nah, ketika ini diketahui 0,1 molar konsentrasinya, maka kekuatan asamnya itu tidak 0,1 molar lagi. Kenapa? Karena terionisasi sebagian. Kalau terionisasi sebagian, maka ion H+-nya itu kurang dari 1. Kekuatan asamnya yang terionisasi itu alfa kurang dari 1. Jadi nanti ini adalah kurang dari 0,1 molar. Karena apa? Karena terionisasi sebagian. Nah, kemudian pada reaksi ini terjadi kesetimbangan kimia. Sehingga kalau terjadi kesetimbangan kimia, itu akan ada yang namanya Ka atau tetapan kesetimbangan
asam. Karena di sini asam lemah, maka ada yang namanya pada kesetimbangan ion ini Ka, tetapan kesetimbangan asam. Kemudian kita cari perumusan dari asam lemah. Untuk mencari konsentrasi H+-nya asam lemah itu bagaimana? Nah, rumusnya adalah karena di sini alfa kurang dari 1, maka konsentrasi H+-nya sama dengan alfa dikali Ca. Alfa adalah derajat ionisasi, Ca adalah konsentrasi asam lemah. Nah, kemudian alfa itu sama dengan akar dari Ka dibagi Ca. Nah, kalau kita turunkan, alfanya kita substitusikan ke rumus yang atas, maka konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dibagi Ca, kemudian dikalikan dengan Ca. Setelah itu kita masukkan Ca ini ke dalam akar. Jadi konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ca kuadrat dibagi Ca. Kenapa kok kuadrat? Karena Ca-nya dimasukkan ke dalam akar. Ya, kita coret. Nah, kuadratnya hilang sehingga rumusnya menjadi konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ca. Ini rumus untuk menghitung kekuatan asam lemah. Jadi kalau asam kuat tadi rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan N dikali Ca, di mana N itu adalah apa? N itu adalah jumlah ion H+-nya dan Ca adalah konsentrasi asam. Tetapi kalau untuk mencari kekuatan asam lemah, konsentrasi H+-nya itu sama dengan akar Ka dikali Ca. Nah, itu untuk asam kuat dan asam lemah. Kemudian untuk menentukan kekuatan asam, ya, tidak hanya dari konsentrasi H+, tetapi dari derajat keasaman juga. Jadi di sini ada yang namanya derajat keasaman. Ya, derajat keasaman itu sama dengan apa? Sama dengan pH. Nah, kalau tadi kekuatan asam itu konsentrasi H+, maka kalau derajat keasaman itu sama dengan pH. Jadi untuk menentukan kekuatan asam bisa dari pH. pH rumusnya apa? pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, ini rumus untuk mencari pH pada asam kuat dan asam lemah. Ya, konsentrasi H+-nya kita logkan. Ya, dimana semakin kuat asam, jadi kalau asamnya itu semakin kuat, maka pH-nya itu semakin rendah. Dimana nanti konsentrasi H+-nya itu semakin besar. Ya. Nah, pH-nya semakin kecil, kemudian asamnya akan semakin kuat dan konsentrasi H+-nya akan semakin besar. Kalau dilogkan untuk konsentrasi H+ ini akan didapatkan pH. Itu untuk asam. Nah, identik dengan basa. Kalau asam tadi ada asam kuat dan asam lemah, pada basa juga ada basa kuat dan basa
lemah. Nah, kalau basa kuat itu sama ya dengan asam tadi, mengion sempurna, mengion semuanya. Kalau asam lemah, mengion sebagian. Jadi untuk melepaskan ion OH-nya itu kalau pada basa kuat itu sempurna, semuanya terionisasi. Tetapi kalau pada basa lemah, ion OH-nya itu terionisasi sebagian. Sekarang saya kasih contoh untuk basa kuat. Contohnya basa kuat adalah apa? KOH, NaOH, kemudian CaOH 2 kali. Nah, itu adalah contoh dari asam kuat. Kemudian reaksi ionisasinya, misalnya saya kasih contoh NaOH, maka reaksi ionisasinya adalah Na plus ditambah OH min. Identik dengan tadi, kalau di sini 0,1 molar misalnya konsentrasinya, maka kekuatan asamnya, kekuatan basanya adalah kita lihat OH minnya berapa. Kalau OH minnya hanya 1, koefisiennya 1, berarti kekuatan basanya adalah 0,1 molar. Ya. Nah, sekarang saya kasih contoh yang CaOH 2 kali. CaOH 2 kali. Reaksi ionisasinya adalah Ca ditambah 2 OH min. Ca-nya 2 plus ya. Nah, kemudian kalau di sini diketahui konsentrasinya 0,1 molar, maka kekuatan basanya berapa? Kita lihat di sini jumlah ion basanya. Ion basanya berapa? 2. Maka untuk kekuatan basanya adalah 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2 molar. Jadi sama dengan tadi, kalau jumlah ion H plusnya tadi semakin banyak, jadi kekuatan asamnya semakin besar. Di sini juga kalau jumlah ion OH-nya itu lebih besar, maka kekuatan asamnya, kekuatan basanya juga lebih besar. Nah, sekarang kita lihat yang lemah, basa lemah. Nah, basa lemah itu mengionisasi sebagian atau mengion sebagian, terionisasi sebagian. Untuk rumusnya identik dengan yang tadi. Kita turunkan dari apa? Dari rumus yang pokok. Yang rumus pokoknya adalah konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Cb. Nah, itu untuk yang asam lemah. Kemudian untuk yang asam kuat, rumusnya apa? Identik dengan yang tadi, yang basa. Konsentrasi OH- sama dengan N dikali Cb. Ini untuk rumus yang basa kuat. N itu adalah jumlah ion OH-, tadi ion H+. Jadi N itu jumlah ion OH-, kemudian Cb adalah konsentrasi basa kuat. Nah, konsentrasi basa kuat. Kemudian sekarang yang lemah, kita lanjutkan yang lemah. Min OH, konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali konsentrasi basa. Alfanya adalah alfa sama dengan konsentrasi Kb dibagi dengan Cb. Ya, nanti kita turunkan seperti asam lemah tadi, sehingga ketemunya nanti konsentrasi OH- itu sama dengan akar Kb dikali Cb. Nah,
Ini rumus untuk mencari kekuatan basa lemah, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KB kali CB. KB adalah tetapan kesetimbangan basa. Tadi KA kan tetapan kesetimbangan asam ya. Kalau KB tetapan kesetimbangan basa, kemudian CB adalah konsentrasi basa. Oh ya, contoh untuk asam basa lemah apa saja? Contohnya misalnya NH4OH. Nah, basa lemah itu contohnya adalah NH4OH. Untuk contoh-contoh yang lain bisa kamu cari sendiri. Nah, dari keterangan saya tadi berarti kita sudah dapat berapa rumus? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang bagaimana dengan kekuatan basa? Apakah bisa dicari dari derajat kebasaan? Tadi kan ada derajat keasaman ya. Untuk basa juga bisa dilihat dari derajat kebasaan. Derajat kebasaan itu sama dengan derajat kebasaan sama dengan pOH ya. Nah, pOH ya. Kalau derajat keasaman tadi pH, kalau derajat kebasaan adalah pOH. Identik dengan asam tadi. pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH min ya. Kalau pH min log konsentrasi H+, kalau pOH itu min log konsentrasi OH min. Jadi semakin kuat basa, maka pOH-nya itu semakin rendah ya. Kemudian konsentrasi H+, konsentrasi OH-nya itu semakin besar. Jadi basanya semakin kuat, pOH-nya itu semakin rendah, kemudian konsentrasi H+-nya itu besar. Nah, itu rumus yang terakhir ya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, itu untuk penjelasan dari kekuatan asam dan basa. Selanjutnya kita hapus dulu papannya, kita lanjut pada contoh soalnya. Oke, kita lanjutkan untuk mengerjakan contoh soalnya. Yang pertama, tentukan pH dari A 1 liter larutan H2SO4 0,003 molar, B dan seterusnya. Kita kerjakan dulu yang 1A dengan 2A. Sekarang diketahui untuk yang 1A, diketahui apa? Volume 1 liter larutan ya. Volume sama dengan 1 liter. Kemudian konsentrasi dari H2SO4, molaritas sama dengan molaritas H2SO4 sama dengan 0,003 molar atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 molar ya. Kemudian ditanya apa? pH. Ditanya pH. Nah, kemudian jawab. Nah, sekarang pertanyaannya apa? pH. Nah, pH apa? pH H2SO4. Kalian harus ingat atau hafal ya, H2SO4 itu termasuk asam kuat, basa kuat, asam lemah, atau basa lemah. Nah, H2SO4 itu adalah asam kuat. Nah, untuk mencari pH asam kuat itu apa? Kita flashback lagi ke tadi, rumusnya apa untuk mencari pH asam kuat? Yaitu min log konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+-nya kan belum diketahui. Nah, atau kekuatan asamnya
belum diketahui, maka rumus dari konsentrasi H+ adalah N dikali Ca, konsentrasi asam kuat. Ya. Kemudian konsentrasi N-nya berapa? Nah, untuk mencari N, reaksi ionisasinya H2SO4 bagaimana? Kan H2SO4 reaksi ionisasinya 2 H2SO4 2H+ ditambah SO4 2-. N-nya kan 2 ya. Berarti N-nya di sini 2, N sama dengan 2 ya. 2, konsentrasi asamnya adalah berapa? Konsentrasi asam itu ini molaritas. Jadi molaritas itu sama dengan Ca ya. 2 dikali 3 kali 10 pangkat min 3 ya. Sama dengan berapa? 6 kali 10 pangkat min 3. Itu adalah konsentrasi H+-nya ya. Kemudian kita masukkan ke rumus pH ini. Nah, ini ya. pH sama dengan min log berapa? 6 kali 10 pangkat min 3. Nah, min log 6 kali 10 pangkat min 3 itu kan sama dengan min log 6 min log 3 ya. Sehingga ketemunya nanti pH-nya adalah 3 min log 6 ya. Itu untuk mencari pH dari yang nomor berapa? Yang nomor 1A ya. Jadi pH-nya ketemu 3 min log 6 ya. Kemudian yang 1B 2B 2A diketahui apa 2A? NH4OH ya. Diketahui molaritas dari NH4OH sama dengan 0,1 molar ya. Kemudian Kb-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Terus setelah itu ditanya apa? pOH ya. Ditanya pOH. Nah, kita jawab. Nah, sekarang langkah pertama kita harus tahu dulu NH4OH itu apakah termasuk asam kuat, basa kuat, asam lemak atau basa lemak. Nah, NH4OH itu adalah basa lemak ya. Ciri-cirinya basa lemak selain kalian hafal ada Kb-nya. Nah, ini ada Kb-nya. Kb-nya tetapan kesetimbangan basa. Yaitu kalau basa lemak ada Kb-nya, kalau asam lemak ada Ka-nya. Kb-nya 4 kali 10 pangkat min 5 ya. Untuk rumus pOH-nya, sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, bedanya untuk mencari konsentrasi OH min-nya. Kalau pada asam basa kuat itu N dikali Cb, tetapi kalau basa lemak itu adalah akar Kb dikali Cb. Kb adalah tetapan kesetimbangan basa lemak, kemudian Cb adalah konsentrasi basa atau molaritas. Nah, ini konsentrasi basa ya. 0,1 molar ya. Kemudian kita masukkan di sini. Kb-nya berapa?
4 kali 10 pangkat min 5 ya. Kemudian CB-nya berapa? 10 pangkat min 1. Jadi 0,1 itu kan sama dengan 10 pangkat min 1 molar ya. Kemudian kita kalikan di sini yang min-min ditambah berarti kan ya 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1, pangkatnya kita jumlah yaitu 10 pangkat min 6 ya. Sama dengan 4, akar 4 berapa? 2. Kemudian 10 pangkat min 6 di akar adalah 10 pangkat min 3 ya. Itu konsentrasi OH-nya. Nah, sekarang kita masukkan ke POH di sini. POH kan sama dengan apa? Min log konsentrasi OH min. Min log ya 2 min log 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, min log 2 kali 10 pangkat min 3 itu berapa? Min log 2 kali 10 pangkat min 3 adalah 3 min log 2. Jadi POH-nya atau kekuatan basanya di sini ya adalah derajat kebasaannya itu 3 min log 2. Kalau yang tadi 3 min log 6 pH-nya ya. Jadi ini derajat keasaman untuk asam kuat, yang ini adalah derajat kebasaan untuk basa lemah. Jadi saya tekankan di sini untuk mencari kekuatan asam dan basa, kalian harus tahu, harus hafal mana yang asam kuat, asam lemah, basa kuat dan basa lemah. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 1B dan 2B kamu lanjutkan sendiri, dikerjakan sendiri. Nanti kalau sudah kita bahas bersama. Saya kira itu dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.